Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi setiap orang tanpa memandang fisik, agama, budaya, ras, suku, serta status sosial lainnya. Hak asasi manusia juga tercantum di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia tidak hanya berlaku kepada orang dewasa, namun juga berlaku kepada anak-anak. Contoh dari hak yang harus didapatkan anak-anak yaitu perlindungan, keamanan, sekolah, serta kenyamanan. Namun, kebanyakan orang tua tidak memberikan salah satu haknya kepada anaknya, yaitu seperti perlindungan. Banyak orang tua yang berlaku keras di dalam anggota keluarganya. Hal tersebut sangat tidak dianjurkan. Contoh kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, psikis, emosional, seksual, serta pengabaian terhadap anak. Kekerasan terhadap anak juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Macam-macam bentuk kekerasan pada anak. Dari Lawson, psikiater anak menyebut bahwa ada 4 macam kekerasan pada anak atau abuse. Yang pertama ada emotional abuse, yang kedua ada verbal abuse, yang ketiga ada physical abuse, yang keempat ada sexual abuse. Pertama, emotional abuse. Emotional abuse adalah kekerasan emosional di mana saat si anak membutuhkan perhatian namun orang tua lebih memilih untuk mengabaikan anak tersebut. Orang tua menolak untuk memberikan kebutuhan anak seperti dipeluk atau dilindungi. Kekerasan ini dapat berlangsung pada satu periode dan akan diingat oleh si anak secara terus-menerus. Yang kedua ada verbal abuse. Verbal abuse atau kekerasan verbal adalah kekerasan di mana orang tua mengatakan atau melontarkan perkataan seperti perkataan kasar seperti kamu bodoh, kamu nakal, kamu menyebalkan. Nah, di sini kekerasan itu akan membekas walaupun tidak membekas pada fisik, namun akan membekas pada pikiran dan mentalnya. Yang ketiga ada physical abuse. Physical abuse atau kekerasan fisik dapat terjadi ketika si orang tua memukul anak dengan tangan atau dengan kayu, dengan logam, dan itu akan menimbulkan penyakit pada fisik dan mentalnya juga. Yang terakhir ada sexual abuse atau kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual ini terjadi ketika si orang tua atau orang-orang terdekat anak melakukan tindakan pelecehan kepada si anak. Hal ini tentu sangat dilarang karena dapat menimbulkan traumatis pada anak. Ada 2 faktor yang menyebabkan orang tua mengalami kekerasan pada anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi dalam diri pelaku tersebut, yaitu faktor ekonomi, faktor status orang tua yang tidak mengandung, dan pendidikan orang tua. Faktor ekonomi terjadi karena banyak kekerasan anak yang terjadi pada keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Tekanan dari gaji yang pas-pasan terhadap kebutuhan hidup yang tinggi menyebabkan orang tua terpaksa melakukan eksploitasi terhadap anak. Kemudian ada status orang tua yang tidak mengandung. Orang tua merasa tidak ada kontak batin dengan anak sehingga merasa tidak bersalah terhadap kekerasan yang dilakukannya terhadap anak dirinya. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan orang tua. Kebanyakan kasus kekerasan pada anak terjadi pada orang tua yang tidak lulus sekolah menengah ke atas sederajat. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan orang tua mempengaruhi pola asuh anak. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu kelakuan anak itu sendiri. Orang tua yang sudah lelah bekerja kemudian pulang ke rumah dengan keadaan rumah yang berantakan diakibatkan oleh perbuatan anaknya sendiri, menyebabkan orang tua yang cenderung emosi dan melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian anak-anak yang susah diatur atau nilai rapot yang tidak bagus menyebabkan orang tua merasa bahwa didikannya kurang bagus untuk anaknya dan menekan anak tersebut agar tidak melakukan hal yang diinginkan oleh orang tua. Hal ini juga terjadi pada orang tua dikarenakan mungkin orang tua tersebut memiliki trauma yang dialaminya saat kecil atau keadaan anak yang prematur, memiliki keterbelakangan mental, dan kondisi yang tidak memungkinkan anak tersebut memiliki akal dengan sempurna seperti anak-anak pada umumnya.
Dampak kekerasan anak. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali memberikan pendidikan kepada anak. Karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk mendewasakan, mendidik, dan juga membesarkan seorang anak. Maka dari itu, lingkungan keluarga sangat berpengaruh penting bagi tumbuh kembang seorang anak. Lalu, apa sih dampak kekerasan bagi anak? Yang pertama adalah kekerasan secara fisik. Kekerasan fisik dapat dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan fisik ringan dan juga kekerasan fisik berat. Kekerasan fisik ringan itu dapat berupa luka ringan dan juga memar, sedangkan kekerasan fisik berat itu dapat berupa gangguan berpikir dan juga gangguan pendengaran bagi anak dan juga bahkan dapat menyebabkan kematian. Lalu selanjutnya adalah kekerasan psikis. Apa sih kekerasan psikis? Kekerasan psikis adalah kekerasan yang tidak menimbulkan bekas luka secara nyata seperti memar, namun menimbulkan bekas luka yang akan timbul dalam diri mereka. Itu contohnya seperti kurangnya rasa percaya diri, menarik diri dari lingkungan atau yang biasa disebut dengan introvert, lalu kesulitan untuk menjalin pertemanan dan juga persahabatan, dan juga bahkan dapat menyebabkan perilaku yang buruk seperti penyalahgunaan narkoba dan juga kecenderungan untuk bunuh diri. Yang selanjutnya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat berpengaruh sangat buruk bagi seorang anak. Itu dampaknya berupa perubahan pola tidur, kecemasan yang tidak beralasan, dan juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi. Karena sistem reproduksi pada anak itu belum dikatakan matang pada usia fisik. Karena undang-undang mengatakan bahwa perkawinan hanya dilakukan pada anak laki-laki yang berusia 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun. Karena pada umur tersebut sistem reproduksi mereka sudah dikatakan matang. Dan yang terakhir adalah dampak penelantaran anak. Kurangnya kasih sayang orang tua kepada anak dapat membuat anak tersebut timbul rasa yang tidak aman karena anak tersebut tidak tahu kemana dia harus mengadu. Lalu adalah kesulitan untuk membangun keakraban. Dan yang terakhir, kesulitan untuk menyesuaikan diri atau adaptasi pada lingkungannya. Bagian terakhir yaitu tindakan penanganan dan pencegahan terhadap korban kekerasan pada anak. Dapat dilakukan melalui 4 tindakan. Yang pertama yaitu tindakan preventif. Tindakan preventif yaitu tindakan pencegahan kekerasan terhadap anak. Dapat dilakukan dengan cara menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Dan yang ketiga yaitu diharapkan orang tua dan anak selalu memiliki waktu bersama. Yang kedua yaitu tindakan edukatif. Tindakan edukatif yaitu memberikan pengetahuan terhadap anti kekerasan kepada anak. Dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan tentang menanamkan rasa kasih sayang dan kepedulian tinggi terhadap sesama. Yang kedua yaitu diharapkan kepada calon orang tua untuk bisa mempelajari cara pola mengasuh anak yang baik. Yang ketiga yaitu tindakan kuratif. Tindakan kuratif yaitu tindakan penyembuhan atau pencegahan terhadap korban kekerasan pada anak agar tidak mengalami trauma yang berarti. Dapat dilakukan dengan cara memberikan layanan perlindungan yang telah disediakan oleh lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia seperti KPAI, LPAI, dan Komnas Anak. Yang keempat yaitu tindakan rehabilitatif, yaitu tindakan penanganan terhadap korban kekerasan pada anak. Dapat dilakukan dengan cara melindungi mereka dari ancaman yang membahayakan. Dan yang kedua yaitu mengembalikan mental mereka seperti semula. Dan yang terakhir yaitu membantu mereka dapat bersosialisasi kembali kepada masyarakat.